Sejak dulu, aku tahu kebiasaan ini berbahaya. Menaruh hati pada wanita yang jauh lebih matang, bahkan sudah berstatus istri orang. Namaku Rio dan usiaku baru 25 tahun, tapi pesona Bu Maya selalu jadi kelemahanku. Dan ketika dia datang memohon pinjaman uang untuk biaya sekolah anaknya, aku melihat sebuah peluang. Bukan untuk menagih bunga, tapi untuk mengajukan satu syarat rahasia. Sebuah kebaikan yang hanya kami berdua yang tahu. Apakah Bu Maya akan memilih harga diri atau kebutuhan mendesak sang putra? Keputusan itu akan mengubah hidupku dan kehidupan para ibu di desa kami. Pertemuanku dengan Bu Maya di tepi sungai dekat sawah sore itu membuat gejolak bayiku yang sudah lama terhenti mendadak timbul kembali. Memang sejak putus dengan pacar Rio, kira-kira setahun yang lalu, aku sudah berhenti dengan kebiasaan burukku yang gemar mengejar ibu-ibu. Tapi entah kenapa, sejak bertemu Bu Maya, agaknya penyakit lamaku itu pun kambuh lagi. Tak bisa dipungkiri, sejak dulu aku memang memiliki kekaguman tersendiri pada wanita yang usianya jauh lebih tua dariku. Dan Bu Maya, dengan usianya yang pas, memang persis sekali dengan kriteriaku. Sejak kuliah, aku sudah kerja sampingan, tepatnya di bidang investasi saham. Aku menjadi mahir di bidang itu berkat ajakan teman kuliahku. Selain itu, aku juga dibimbing oleh orang tua temanku, hingga akhirnya menjadi cukup profesional. Sebelumnya sebut saja namaku Rio. Pada saat kejadian itu, usiaku 25 tahun dan tinggal di desa. Tepatnya di desa di tepi sungai yang akses jalannya sedikit sulit. Kendaraan biasanya akan ramai hanya jika siang dan sore saja, berbeda dengan malam hari yang cukup sepi kecuali saat musim liburan. Berkat usaha sampingan itu, aku bisa membeli sebuah rumah di tepi kota. Meski begitu aku sengaja tak memberitahu Ibu Rika lebih dulu lantaran ingin memberi kejutan di waktu yang tepat nanti. Mayoritas warga di desaku bekerja di sawah. Biasanya mereka bertani ataupun membuat bata bahan bangunan. Tak jarang pula para pemuda akan merantau ke kota-kota besar demi merubah nasib mereka. Tapi lain halnya denganku. Sehari-hari aku hanya di rumah membantu ibu membuka toko kelontongan untuk kebutuhan kami. Apalagi ayah Rio juga sudah lama meninggal, membuatku kasihan jika harus meninggalkan beliau sendirian. Pada pertemuanku dengan Bu Maya sore itu, beliau sempat berpesan akan meminjam uang pada Ibu Rika. Dan alasannya yaitu untuk biaya sekolah putra Bu Maya yang duduk di kelas 1 SMP. Aku sendiri sebenarnya malas soal urusan utang piutang. Tapi karena ia memelas dan memaksaku, akhirnya mau tak mau, aku pun meminjamkannya dengan alasan uang itu adalah milik Ibu Rika. Tentunya di balik kebaikan itu, ada rencana khusus yang kuat untuknya. Kebetulan, suami Bu Maya hanyalah seorang buruh serabutan. Jadi, pekerjaannya tergantung siapa yang memberinya pekerjaan. Akhirnya, setelah bertemu tempo lalu, Bu Maya bersedia kusuruh untuk mengambil uang itu di rumahku yang berada di kota. Tentunya, dengan alasan tak ada ATM di desa. Aku juga memintanya untuk tak mengatakan pada siapapun lantaran bisa jadi resiko jika ada yang sampai mengetahuinya. Dan Bu Maya pun setuju saja serta menyanggupinya. Singkatnya 2 hari, berikutnya Bu Maya pun datang ke rumahku yang di kota. Sesuai janji, ia datang sendiri menggunakan ojek dan nantinya akan kuantar pulang sampai rumahnya. "Ayo, silakan masuk Bu," kataku saat sudah berada di depan rumahku. Iya, Nak Rio. Permisi lo ya," sahutnya sambil mengamati sudut rumahku dengan saksama. Mungkin ia heran lantaran di usiaku yang masih muda, aku sudah terlihat mapan dan berbeda dengan pemuda desa lainnya. "Nak Rio tinggal sendiri di sini?" Aku hanya mengangguk sebagai jawaban, dan setelahnya
Persilahkan Bu Maya duduk di ruang tamu. Sementara aku pun segera mengunci pintu. Oh ya, suami ibu nggak tahu kan kalau ibu kesini? Tanyaku memastikannya. Lah wong suami ibu lagi ke Semarang kok. Diajak juragan Doni kirim barang. Aku senyum-senyum sendiri dalam hati mendengarnya. Oh ya Rio, gimana? Apa uangnya yang ada? Aku lantas mencoba bicara apa adanya pada Bu Maya soal uang itu. Begini Bu, uang yang akan ibu pinjam itu sebenarnya milik ibu saya. Kalau soal uangnya sih pasti ada. Tapi ibu jangan cerita sama ibu saya loh ya. Loh, memangnya kenapa toh? Ya soalnya ibu saya itu cerewet Bu soal uang. Tapi apa ibu beneran mau nerima uang itu? Tanya aku sambil menoleh ke arahnya. Nampak Bu Maya terheran. Ya maulah, Nak Rio. Ibu kan memang lagi butuh biaya toh. Ya udah kalau gitu ibu akan saya pinjami asalkan, kataku sambil mengedipkan mata. Semula Bu Maya memang tak langsung paham dengan maksud ucapanku. Ih, asalkan apa toh? Aku tak menjawab dan justru menoleh ke arah perahu motor itu. Bu Maya yang mengertikan maksudku pun mendelik kaget. Wajahnya berubah merah padam. Aku sempat ragu bersikap seperti itu, tapi berhubung sudah terlanjur, maka aku pasrah jika akhirnya nanti Bu Maya akan menegurku. Apa kamu kira ibu ini apa? Katanya dengan nada tinggi. Ya itu terserah ibu aja lah. Lagian Rio kan nggak maksa toh Bu, kataku sambil menjaga nada bicara agar terdengar tetap tenang. Bu Maya tampak bingung antara menjaga harga diri dan kebutuhan yang mendesaknya itu. Sejenak ia terdiam dan berpikir. Tapi di saat itulah aku justru beranjak hendak pergi, seolah menyesal dengan ucapanku tadi. Padahal dalam hati pikiranku campur aduk, berharap Bu Maya menyetujui usulanku itu. Tapi rupanya beberapa saat aku melangkah, Nak Rio tunggu. Aku senyum-senyum sendiri dan sengaja tak menoleh. Aku tahu ia pasti bimbang dan berat untuk menolak usulanku itu. Anak ibu, kalau sampai besok gak bisa bayar, dia gak bisa ikut ujian Nak, katanya dengan suara bergetar. Aku tak menjawab, sementara Bu Maya masih berdiri di belakangku sampai tiba-tiba. Ya udah Nak Rio, ibu oke. Tapi, katanya menjeda ucapannya. Tapi apa Bu? Tanyaku sambil menoleh. Nampak ia menunduk malu. Tapi, cukup kita yang tahu ya. Seketika aku tersenyum mendengarnya. Tentu Bu, Rio janji kok. Bu Maya pun mendongak menatapku. Dan karena tak ingin membuang waktu, maka aku tawari ia menuju salah satu ruanganku. Ih, buru-buru amat sih Nak, katanya setengah malu setengah cemas. Soalnya dari tadi kepikiran si Bu Hehe, kataku sambil mengambil perahu motor itu. Sontak Bu Maya pun kaget. Walah kok udah kayak gitu tuh. Memang sejak awal Bu Maya tiba di rumahku, perahu motor itu pun sudah siaga di parkiran dengan sendirinya. Ya udah Bu, terus gimana ini? Belum selesai berkata Bu Maya, justru menimpalinya. Biar ibu cek dulu ya, katanya yang tiba-tiba mengambil perahu motor tersebut lalu memberi perhatiannya. Saat itu, aku merasa seperti mimpi. Perhatian yang dihaturkan itu sungguh berbeda jika dibanding dengan perhatian yang dihaturkan pacarku dulu. Dan karena tak ingin ia kerepotan sendiri, maka segera kubah haluan negara dari yang semula menerima menjadi memberi. Sasa-sasa buartoh, Nak Rio, katanya tapi tak kuhiraukan ucapannya itu. Kuberikan seluruh perhatian yang kubisa hingga musibah banjir bandang pun melanda. Lama aku bekerja pada bidang itu, sampai akhirnya set aja ya Nak Rio. Mendengar hal itu, tanpa ragu perahu motor pun melaju melewati samudera biru. Awalnya memang sedang-sedang saja, tapi kira-kira beberapa menit kemudian, perahu motor melaju dengan volume maksimal dengan sendirinya. Sontak suasana rumah yang semula hening berganti riuh oleh seruan paduan suara. Tak terhitung berapa varian motor digunakan.
Yang terpenting bagiku saat itu, Bu Maya bisa hanyut akan kebaikan-kebaikan mulia itu. Dan rupanya usaha baik itu pun tak sia-sia lantaran Bu Maya beberapa kali tiba di susul aku setelahnya. Singkatnya, tak terasa menjelang siang Bu Maya yang semula sibuk mengatur deru anginnya. Akhirnya, buru-buru membereskan kabinet serta segitiga bermuda bersiap untuk pulang ke rumahnya. Tapi pada saat ia hendak berpamitan, "Oh ya nak Rio, kamu ada cucian piring yang kotor nggak? Biar ibu cucikan ya." Sejenak aku heran lantaran tiba-tiba ia menawarkan hal demikian. "Wah, nggak usah bu, Rio nggak ada piring yang kotor kok." "Alah, coba ibu lihat," katanya yang tiba-tiba menuju dapur dan menemukan beberapa gelas kopi kotor di sana. "Lah itu apa? Hayo." "Udah, nggak usah repot-repot bu, Rio bisa nyuci sendiri kok." Namun ucapanku tak digubrisnya. Ia lantas membawa gelas itu ke belakang dan mencucinya di dekat sumur. Sejenak aku bersandar di ambang pintu dapur sambil mengamatinya. Entah kenapa, memperhatikan cara mencucinya yang lincah sungguh membuatku terkesima. "Jangan capek-capek toh bu," kataku pelan sambil memeluknya dari belakang. Sontak Bu Maya terkesiap, "Ih, nak Rio, ngagetin aja toh. Ibu lagi nyuci kok, malah diwodain sih." Aku tak menjawab, dan alhasil aku menemaninya hingga selesai sambil bercanda dengannya. Dan sebelum pulang, tak lupa aku berikan amplop berisi dana dengan jumlah yang dibutuhkannya. Selain itu, aku juga meminta Bu Maya untuk merahasiakan apa yang telah tadi kami lalui bersama. Waktu pun terus berjalan. Beberapa hari setelahnya, aku kembali mendapat keberuntungan. Saham yang kuambil rupanya mendapat untung besar. Alhasil, uang hasil saham itu pun sebagian ku gunakan untuk syukuran dengan teman-teman dan keluarga. Dan sebagian lagi ku tabung untuk keperluan dadakan yang mungkin saja dibutuhkan. Sementara Bu Maya sejak beberapa hari setelah peristiwa itu tak ada lagi kabar. Kupikir ia sudah lupa dengan pinjamannya padaku. Tapi rupanya tidak. Kira-kira seminggu kemudian aku mendapat pesan WA dari ibu dua anak itu. Semula kukira ia rindu dengan kebaikan yang kuberikan seperti waktu lalu. Tapi rupanya tidak juga. Bu Maya justru mengatakan jika salah satu temannya, Bu Rina, sedang butuh dana juga. "Memangnya ibu cerita sama Bu Rina ya?" tanyaku melalui pesan WA. "Enggak kok nak Rio, ibu cuma ngasih saran aja sama dia biar pinjam ke ibunya nak Rio. Tolong sampaikan ke ibumu ya nak," katanya yang kubalas. "Iya bu." Kupikir, duh memang ada-ada saja ibu-ibu di desaku. Kebanyakan dari mereka sering pinjam dana pada tetangga. Sampai esok harinya, tepat pagi-pagi sekali, Ibu Rika mendapat telepon dari anggota arisan jika ada pertemuan dadakan. Dan sayangnya belum sempat mengatakan pesan Bu Rina kemarin. Ibu Rika buru-buru berangkat pergi. Kupikir mungkin sepulang ibu saja aku memberitahu pesan Bu Rina itu. Akhirnya pagi itu aku sendirian yang menjaga toko Ibu Rika. Dan barulah menjelang siang aku menutup toko untuk istirahat sejenak. Tapi ketika toko tutup dan aku hendak melangkah ke rumah, mendadak Bu Rina datang menemuiku. "Ibu Rika ada, nak Rio?" tanyanya sambil berdiri di ambang pintu. Ibu, lagi ikut pengajian anggota arisan bu. Memang Bu Rina mau beli apa?" Tanyaku pura-pura tak tahu, padahal aku tahu maksud Bu Rina mencari Ibu Rika. Enggak Rio, ibu cuma ada perlu sedikit sama ibumu." "Perlu apa sih bu?" "Biar nanti Rio yang sampaikan." Akhirnya saat itu juga Bu Rina menjelaskan persis seperti apa yang Bu Maya katakan kemarin. Hanya saja wajahnya begitu memelas, meski tak mengurangi kecantikannya. Yah, Bu Rina memang lebih cantik daripada Bu Maya sahabatnya. "Memangnya butuh berapa sih bu?" "1 juta aja kok Rio." "Kayaknya kalau segitu ibuku nggak ada bu. Soalnya kemarin ibu baru kulak buat toko. Tapi kalau mau saya ada kok bu," kataku sambil menyeringai.
Ya udah, Nak Rio, kalau gitu ibu pinjam sama kamu aja ya. Mendengar itu, aku pun bersorak riang lantaran yakin jika nantinya aku akan mendapat keberuntungan. Boleh saja kok, Bu. Tapi aku sengaja menjeda ucapanku. Tapi apa toh, Nak Rio? Tapi Bu Rina janji jangan marah loh ya. Nampak ia sedikit terheran sebelum akhirnya mengangguk. Gini Bu, Rio kan sudah lama gak pacaran. Jadi Rio kan juga gak pernah. Aku kembali menjeda ucapanku. Nampak Bu Rina sedikit kebingungan. Maksudnya Rio apa toh? Ya itu Bu, Rio gak pernah. Kataku sambil menoleh ke arah perahu motor di balik kabinet itu. Dan benar dugaanku, respon Bu Rina sama persis seperti Bu Maya waktu lalu. Nampak wajahnya merah padam, menahan emosi padaku. Kamu gila ya Rio, ibu ini bukan orang kayak gitu, katanya sambil membuang muka. Sementara aku berusaha bersikap setenang mungkin. Rio gak maksa kok Bu, semua kan terserah ibu. Aku tahu ia pasti berpikir keras tentang usulanku. Aku hanya perlu menunggu respon baik dan mulia. Sama seperti yang terjadi pada Bu Maya. Seperti saat kurayu Bu Maya tempo lalu, lagi-lagi aku meninggalkan Bu Rina yang nampak berpikir. Aku melangkah menuju rumahku seolah cuek padanya, dan ternyata keberuntungan masih memihakku. Pada saat aku hendak membuka pintu, mendadak Bu Rina menghampiriku. Kalau misalkan ibu iya, terus harus di mana Rio? Sontak aku menoleh sambil tersenyum. Di mana apanya Bu? Tanyaku pura-pura tak tahu. Alah, jangan pura-pura nggak tahu ah. Tanpa menjawab, buru-buru kutawari Bu Rina masuk. Ih Rio, kalau ibumu datang gimana? Ibu Rika pulangnya nanti malam kok Bu, kataku sambil melangkah maju. Deru angin pun menerpa wajah saat kami bertatapan. Bahkan mata kami seolah saling bicara dari hati ke hati sebelum akhirnya sambutan demi sambutan pun terjadi. Untuk rapat paripurna yang kedua, itu aku justru merasa ada yang lain, cenderung lebih pasif tapi lebih atraktif. Tapi bagiku itu tak masalah, karena yang terpenting saat itu masalahku dan masalahnya bisa teratasi. Aku terus berkonsentrasi membawa suasana lebih baik lagi. Terutama ketika perahu motor itu mulai melaju dan seruan kebaikan itu pun bergema lagi. Memang kalau pinjam dana harus gini ya Rio, katanya di sela-sela kebaikan itu. Ya tergantung sih Bu. Tergantung gimana toh maksudnya? Ya kalau orangnya cantik kayak ibu ya harus gini, kataku sambil cengengesan. Kamu bisa aja, kata Bu Rina yang tiba-tiba mengambil manuver laju sampai-sampai hampir saja aku tiba lebih dulu. Namun, di tengah rapat paripurna negara itu, kami sama-sama tak menyadari jika sejak tadi ada orang yang berdiri di ambang pintu. Kami bahkan baru tersadar ketika seseorang itu mendekat. Wah Rin, kok kamu gak ngomong-ngomong toh? Sontak aku dan Bu Rina kaget, bahkan mengerem mendadak. Secara bersamaan kami menoleh. Rupanya Bu Maya datang lantaran mencari sahabatnya itu. Bahkan ia tertegun mengamati kebaikan yang sedang berlangsung meriah itu. Maaf Mei, ini cuman... Bu Maya tersenyum santai lalu menimpali. Udah nggak apa-apa lah, wong kemarin aku juga sama kok. Ya kan Rio? Katanya sambil menoleh ke arahku. Spontan aku mengangguk sambil tersenyum membuat Bu Rina makin terkejut. Ia hendak menjawab, tapi Bu Maya lebih dulu berkata, Aku bantuin Rin. Kata-kata itu begitu saja terlontar darinya seolah menawarkan bantuan layaknya arisan. Bahkan tanpa kami kira, ia segera meletakkan kabinet serta jajaran negara lainnya dan buru-buru menyiapkan masalahnya. Dan akhirnya ya, siang itu pun kerukunan antar tetangga pun terjadi. Baik aku, Bu Rina, dan Bu Maya sama-sama saling bahu-membahu menyelesaikan masalah masing-masing. Bahkan akhirnya, sejak itu pula, aku seperti langganan arisan bagi mereka. Menurut keduanya,
aku memiliki kelebihan yang tak dimiliki suami masing-masing. Meski begitu, pinjaman-pinjaman mereka pun terus berlanjut. Hanya saja aku tak pernah bisa menagihnya. Sebab setiap kali ku tagih keduanya selalu menawarkan solusi kebaikan itu padaku. Aku memilih menerima pembayaran non-tunai yang jauh lebih berkesan daripada uang itu sendiri. Alhasil, kebaikan itu pun terus berlanjut hingga saat ini. Entah sampai kapan kebaikan itu akan berakhir. Tapi, yang pasti baik aku, Bu Rina, dan Bu Maya selalu berusaha agar kerukunan tetangga itu terjaga dan baik-baik saja. Kisah Rio, Bu Maya dan Bu Rina mengajarkan kita sebuah pelajaran pahit tentang garis tipis antara kebutuhan dan kehormatan. Uang dan utang memang seringkali menjadi pemicu, menempatkan seseorang pada posisi yang sangat rentan. Jangan pernah membiarkan kesulitan ekonomi menjerumuskan kita pada keputusan yang mengorbankan integritas dan harga diri. Bagi yang memiliki kelebihan, jangan pernah memanfaatkan keputusasaan orang lain demi keuntungan pribadi. Bagi yang membutuhkan, carilah pertolongan yang lurus. Ingatlah selalu bahwa rezeki yang berkah tidak akan pernah didapatkan dari memanfaatkan kesempitan orang lain, apalagi dengan mengorbankan kehormatan rumah tangga. Ketidakjujuran, meskipun tampak menyelesaikan masalah untuk sementara, akan selalu meninggalkan beban rahasia yang jauh lebih berat dari utang manapun.